Bismillahirrahmanirrahim. 22 Februari 2024 kita kembali menyaksikan keindahan alam Teluk Lowok Banggai, Sulawesi Tengah. Saat ini kita kembali berada di pantai wisata Kilo 5 sekaligus pantai kuliner, pantai yang menjajakan beraneka jenis makanan dan minuman khas Indonesia dan khas Sulawesi Tengah. Saat ini lautan masih terlihat teduh, gelombang laut belum berkecamuk, karena ini baru seputaran jam 11 atau jam 12 atau mungkin baru seputaran jam 1, jam 2. Biasanya di sore hari angin kencang dan lautan bergejolak. Di kejauhan sana kita melihat banyak nelayan yang sedang mencari ikan, karena ikan merupakan kebutuhan pokok makanan sehari-hari masyarakat yang ada di sekitaran Lowok Banggai. Umumnya orang Indonesia suka makan ikan karena Indonesia terkenal dengan masyarakat maritim, masyarakat pesisir pantai, dan masyarakat kepulauan. Ikan juga menyimpan banyak manfaat, banyak protein yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Dan hampir semua lidah orang Indonesia itu sangat-sangat bersahabat dengan ikan laut. Karena ikan laut adalah jenis makanan yang tidak membosankan. Ya mungkin karena orang Indonesia terbiasa dengan makan ikan. Di tempat ini banyak anak yang sedang bermain, senang dengan menyelam, berenang-renang di lautan, karena memang lautannya bersih, di bawahnya pasir putih. Tempat seperti ini di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, sangat banyak. Sepanjang pantai selatan dan sepanjang pantai utara Pulau Taliabu, dari barat ke timur, itu adalah pantai pasir putih. Andai kata jalan darat di Pulau Taliabu itu seluruhnya bisa dijangkau, bila mana seluruh jalan itu sudah diaspal dengan baik, jembatannya sudah dikerjakan dengan baik, bukan cuma sekedar abutmen atau bukan sekedar tungku, maka wisatawan dari manapun bisa menjangkau seluruh pantai di sepanjang Pulau Taliabu. Kita ketahui bersama bahwa pantai Taliabu itu adalah pantai pasir putih sepanjang pantai selatan dan sepanjang pantai utara. Andai kata Taliabu itu dibangunkan jalan yang baik, yang sesuai dengan standar jalan nasional, dengan jembatan yang juga standar jalan nasional, sama dengan provinsi lain di Indonesia, maka insya Allah seluruh pantai utara dan selatan itu bisa dieksploitasi menjadi taman wisata yang dapat memicu pertumbuhan pendapatan daerah, bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti yang terjadi di daratan Sulawesi. Saat ini kita berada di daratan Sulawesi, Kabupaten Lowok Banggai, Sulawesi Tengah. Ini sepanjang pantai ini bisa dikembangkan menjadi pantai wisata karena dijangkau oleh jalan nasional. Olehnya itu
kepada kabupaten-kabupaten yang mirip seperti Taliabu yang pemdanya tidak mampu membangun jalan, tidak mampu membangun jalan darat, ya sebaiknya segeralah serahkan jalan itu ke jalan nasional agar pemerintah pusat yang kerjakan. Jangan Anda terkesan menghalang-halangi atau menunda-nunda dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Tujuan pemekaran adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan keluarga tertentu. Itu yang perlu dipahami. Dan kepada masyarakat, jangan Anda fanatik kepada sekelompok orang yang menjadi penguasa yang terkesan hanya memperkaya diri, hilir mudik pulang pergi Jakarta, dan tidak peduli dengan kebutuhan infrastruktur di daerah. Sikap sekelompok orang yang justru menjadi tameng dan menjadi tim sukses sekelompok orang zalim itu justru akan membuat masyarakat makin menderita. Dan tindakan seperti itu adalah tindakan yang zalim. Mendukung kezaliman adalah sebuah bentuk kezaliman. Mendukung kejahatan adalah sebuah bentuk kejahatan. Dan orang yang mampu mencegah kejahatan tapi mendiamkannya, ingat, yang mampu mendiamkan kejahatan tapi mendiamkannya, maka juga adalah sama dengan si penjahat itu. Lain halnya kalau kita tidak mampu. Orang yang tidak mampu mencegah kejahatan, maka dia harus menolak dalam hatinya. Karena agama manapun tidak membenarkan kesepakatan dengan kezaliman atau kejahatan apapun namanya. Al-Quran yang 30 juz itu hanya bisa disingkat dalam 2 kata. Saya ulangi lagi. Al-Quran 30 juz itu bisa disingkat pada 2 kata. La tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh menzalimi orang dan tidak boleh dizalimi. Anda tidak boleh menganiaya orang, tidak boleh Anda berbuat jahat, dan Anda harus bangkit dan menentang segala bentuk kejahatan itu sesuai kemampuan Anda masing-masing, karena setiap orang diikat oleh sebuah prinsip dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada setiap individu terkecuali berdasarkan kesanggupannya. Di siang ini kita menikmati dulu juz Al-Fuqat. Bagi yang berminat silakan merapat di Pantai Kilo 5. Saya tunggu saat ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.